rasa lapar. Tetapi efek lanjutnya, jika tubuh kekurangan zat makanan, tentu dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan alias sakit. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak-anak ibu semua harus mampu menentukan fungsi-fungsi dari zat makanan. Dan yang kedua, anak-anak ibu semua harus mampu mengetahui makanan yang sehat dan yang bergizi. Serta yang ketiga, anak-anak ibu semua harus mengetahui bahwa zat gizi yang terkandung di dalam makanan yang kita makan. Nah, berikut penjelasan materinya tentang zat gizi dan makanan. Mengenai zat makanan. Mengapa ketika kalian tidak makan badan terasa lemas? Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga, pertumbuhan, pengganti sel-sel yang rusak, dan pengatur proses di dalam tubuh. Makanan di dalam tubuh kita akan dilumatkan, kemudian dihaluskan, sehingga dapat menjadi sari makanan dan dapat diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan sisa makanan yang tidak dapat tercerna akan dibuang oleh tubuh. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang prima, dibutuhkan makanan sehat yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu terkandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi pun dibedakan menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya mineral dan vitamin. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi kita sehingga membuat kita semangat dan bertenaga. Karbohidrat membuat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, main bola, berenang, dan lain-lain. Makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat adalah gandum, beras, jagung, dan kentang. Protein. Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Ketika kita masih dalam masa pertumbuhan, yaitu bayi hingga remaja, zat protein ini memegang peranan penting. Namun, ketika kita dewasa, peranan protein lebih besar untuk mengganti sel-sel yang rusak karena proses pertumbuhannya telah terhenti. Fungsi protein bagi tubuh adalah untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membantu dalam pembentukan enzim, dan juga sebagai penghasil energi. Makanan yang termasuk ke dalam protein adalah daging ayam, daging ikan, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, dan juga telur. Lemak. Lemak memiliki fungsi di dalam tubuh sebagai penghasil energi selain karbohidrat dan protein. Apabila seseorang berada dalam kondisi kekurangan tenaga, maka lemak merupakan cadangan makanan yang digunakan sebagai sumber energi. Makanan yang termasuk ke dalam jenis lemak adalah kacang tanah, santan, mentega, dan juga lemak yang berasal dari hewan. Vitamin. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Kecuali vitamin D, yang dapat dibentuk dalam kulit apabila kulit terkena sinar matahari. Vitamin berguna sebagai pengatur fungsi-fungsi tubuh agar metabolisme berjalan dengan normal sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit. Vitamin tersebar hampir di seluruh makanan yang kita makan. Jenis-jenis vitamin adalah vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral. Mineral sama seperti vitamin, hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh, namun peranannya sangat penting. Beberapa jenis mineral yang kita ketahui adalah fosfor, klor, kalsium, zat besi, dan yodium. Air berguna untuk pelarut zat-zat makanan, melancarkan pencernaan, dan pengatur suhu tubuh.
Tubuh manusia 70%-nya mengandung air. Setiap hari manusia membutuhkan kira-kira 2-3 liter air. Selain dari air putih yang biasa diminum, air dapat diperoleh dari makanan yang kita makan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke anak-anak ibu semua, itu dia penjelasan materi mengenai fungsi dari makanan yang sehat dan bergizi, serta zat gizi yang terkandung di dalam makanan. Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tubuh kita memerlukan makanan yang sehat dan bergizi supaya dapat menjadi sumber tenaga dan mengatur sel-sel yang rusak serta mengatur proses di dalam tubuh. Nah, makanan yang bergizi ini adalah makanan yang mengandung zat gizi tertentu, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta air. Nah, jika tubuh kekurangan dari salah satu saja zat gizi tersebut, maka tubuh akan menjadi sakit. Nah, oke anak-anak ibu, sekarang silahkan